mukanya lucu ya. Jadi kayak gitu lucu ya. Gua ketawa aja. Ramah gitu kayaknya. Dibuka mukanya sama. Dia kan gara-gara ini si Abai, gua beli beberapa tapi dapat bule-bule. Separno apa sih Mas sama Covid tuh Mas? Gua kepikiran kan pakai motor baru keren kali. Wah, ini saya ganti pakai Sovel. Ada yang punya Sovel kan? Wih, Sovel nih. Wah, keren banget. Terus sekarang nggak sengaja yang dua penet saya jualin malah jadi nggak punya penet. Ini iya. Iya. Soalnya waktu itu saya pernah ngelihat kalau nggak salah di film Warkop itu yang pakai kedok juga apa ya? Grand Touring satu. Grand Touring? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jumpa lagi dengan saya Ferry Maryadi tentunya hanya di Ferry Maryadi Cuana. Luar bioskop nih mantap. Nih kalau dilihat nih backgroundnya ini kayak di rumah-rumah era-era tahun 90-an, kayak di film-film Warkop DKI gimana gitu. Dan nuansa-nuansanya bengkel-bengkel motor gimana gitu. Caelah. Di mana lagi saya kalau bukan di rumahnya Indro Joyo Kusumonegoro. Wih, luar biasa. Lihat dong tuh. Orang nih ngakunya, Mas, pakai ini? Iya nih maaf, saya bukannya mau ini, saya maklum umur 26 Mas. 26 Iya, luar bioskop. Jangankan pandemi virusnya, gitu. Virus borok aja bisa kena. Tapi kalau saya nggak pakai tuh Mas. Nggak apa-apa. Bukan apa-apa kalau saya agak. Ini untuk lebih mengenali kan kadang orang mungkin baru tune innya setengah-setengah baru awal tune in. Untuk lebih mengenali mungkin ini emang apa Indro Warkop bener. Pakai dong. Sengaja gua waktu itu beli beberapa biji nih. Ini baru diomongin. Anaknya dia Abai itu alhamdulillah manggilnya Opa Joy gitu. Selalu ya seneng sama gua lah kebetulan kayak gitu. Ya, dia tuh selalu pakai gini-gini. Dia udah lucu bener. Pokoknya gimana caranya Abai itu pengen kayak Opa Joy. Gitu Apapun. Gua bilang apa-apa. Kayaknya gedenya jadi pelawak gitu. Amin. Jadi apapun. Saya bilang nggak apa-apa sok. Ayah, pokoknya ayah sekarang Abai tahu kenapa ayah pengen punya brewok kayak Opa Joy kan? Iya. Segalanya punya motor pengen kayak Opa Joy kan? Iya. Cuma satu doang ayah nggak kepengen. Apa? Rambutnya. Lu jangan gitu loh. Ntar malah anak lu kan. Aduh, Indro Joyo Kusumonegoro luar biasa nih. Mas Indro ini biasa akrabnya ada yang panggil Pak Ade. Pak Ade Indro, ada yang panggil juga Mas Indro, ada yang juga Mas Joy. Ada juga yang memanggil Wawi Wangkong. Itu nggak ada. Yang tahu cuma lu. Ceritain Mas. Iya. Apa itu Wawi Wangkong tuh apa Mas? Gara-garanya tuh lu nonton itu pasti. Jadi ada sepupuku yang dari kecil ngurusin gue. Dia sekarang udah almarhumah. Namanya Mbak Mike. Itu ya salah satu sepupuku yang sayang banget sama aku. Mbak Mike namanya? Mbak Mike ya. Mas Tora, Sudiro, Mike? Bukan Mike itu. Oh, bukan. Maaf. Ini ada lain lagi. Ya. Ada Mike Susanti Herawati. Oh. Iya. Yang bukan Mas ketawa terus deh, senyum terus deh itu maskernya. Ini kan emang hebatnya gitu. Tapi gue suara nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa, aman. Soalnya aman. Nanti kita pakai teks, biar kita kerjain kru kita. Iya. Jadi waktu kecil, waktu baru bisa ngomong, yang omongan yang bisa aku omongin itu gitu. Oh iya, Wawi Wangkong gitu. Oh, jadi pelajaran aku sama Mbak itu dipanggilnya Wawi Wangkong. Wawi Wangkong, digituin. Sampai udah gede? Enggak sih, udah gede udah enggak. Tapi dia terlalu ini anak kecil gue panggil Wawi Wangkong, gedenya kayak gini, ngeselin. Tapi dulu emang pernah kecil ya? Dulu iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lahir udah segede gini? Aku juga mikirnya lahir udah segede gini. Kenapa gue tiba-tiba ada di sini gitu? Iya. Mas Indro. Tapi ini jelek-jelek kalau lu mah gue yakin. Lu lahir di mana? Lahir di Bandung. Di Bandung di klinik. Klinik kan? Iya. Kita lahir di Karoles tahun 58. Jarang-jarang orang bisa masuk tuh rumah sakit. Iya, kan? Kalau nggak orang mentereng-mentereng amat. Makanya dulu tuh gue lahir, gue gitu lihat, wah ada gambar-gambar luar negeri kan. Iya. Waduh. Itali. Lahir di Kanada nih, di mana Itali gitu.
Dulu kan seminggu nginepnya dulu. Ngapain? Yang nginep di rumah sakit Di rumah itu seminggu. sakitnya. Kalau sekarang sehari udah bisa keluar. Keluar, Kan? ya. Keluar. Lihat oplet gua. Astagfirullahaladzim. Ternyata bukan di luar negeri. Indonesia. Mas, kegiatannya sekarang ngapain aja, Mas? Aku Film masih? Masih baru kelar. Ada film satu lagi layar lebar. Layar gitu. lebar. Dengan protokol kesehatan yang gila-gilaan lah pokoknya. Nih. Iya. Lagi pandemi Covid bangsat ini, aduh luar biasa nih. Semua diacak-acak, bro. Iya. Semua. Sektor manapun diacak-acak. Iya. Touring kita kagak bisa. Itu. Nongkrong nggak bisa. Syuting juga kita nggak leluasa. Curiga aja bawaannya. Iya. Bukan Yang dekat-dekat tuh. Iya dah. Gitu. Bau. Iya. Bukan karena Covid-nya. Ini kita juga ini bukan apa-apa. Gue bikin janji sama Mas Indro sama manajemen udah 1 tahun. Dari bulan Maret tahun 2020 baru dapatnya sekarang ini awal Maret 2021. Bisa bayangin gue sabarnya kayak apa? Karena bukan apa-apa. Ini Mas konten di YouTube saya ini kontennya otomotif. Iya. Lebih ke motor tua dan juga mobil-mobil muscle car yang tua. Kenapa? Karena memang itu ininya passionnya saya. Nah, rasanya ada yang kurang kalau di YouTube saya ini nggak ada Mas Indro-nya. Makanya dari awal begitu berdirinya Ferry Maryadi Channel ini harus ada Mas Indro-nya. Sekarang alhamdulillah lah. Terima kasih Om Fran, terima kasih juga Om Andri. Waduh, yang sudah memberikan kesempatan. Nah, Mas, kalau main film itu, Iya. apakah harus pakai masker nggak sih, Mas? Enggak. Tapi sampai dengan latihan masih pakai masker dan masih pakai Maaf, ngap ya lama-lama ya. iya nih 2 soalnya. Double cover. Ngapa pakai helm ini aja yang full face aja? Ini pakai ini. Allahu Akbar, Raffi Ahmad kali pakai gituan. Iya. Ya dibeliin. Pakai aja Mas. Hah? Pakai aja. Pakai aja ya. Iya. Nah, kan? Terus Mukanya lucu ya. Jadi kayak gitu lucu ya. gua ketawa aja. Ramah gitu kayaknya. Dibuka mukanya sama. Dia kan gara-gara ini si Abai, gua beli beberapa tapi dapat bule-bule. Nah itu lucu tuh. Sempat pengen gua bikin TikTok tapi gua nggak bisa ngerekamnya. Itu anak-anak. Oh, tapi mukanya bukan mukanya Mas Indro? Bukan, nggak dapat gua sampai sekarang ini baru dapat ini. Iya. Alhamdulillah. Tahu nggak waktu saya beli ini? Nggak tahu. Abah yang lihat. Siapa? Abah yang lihat. Jadi ya? kita lagi lihat masker waktu dulu awal-awal Gue kan. tuh beberapa kali lihat dulu lo baru. Iya gue gitu. Iya. Tadinya gue bukan gitu. Jadi pas Abah ini. Itu Opa Joy. Ngaco ah. Itu Opa Joy kan pakai motor kan. Terus, Mas, itu Mas coba lihat Mas. Yang Indro. Oh bener. Iya bener. Saya beli dah 2. Saya bilang gitu dah. Beli saya kasih Abai, yang kasih liatin ini. Ada respon kan. Wah, balik lagi. Udah habis Mas. Saya muter-muter lagi. Yang sampean kan waktu itu nanya, belinya di mana? Gue beliin deh. Habis Mas kemana-mana. Iya. Gitu. Aku juga nggak dapat. Sampai terakhir tuh Frans tanyain. Kita balik lagi. Siap. Jadi kalau syuting nggak pakai masker. Itu Jadi kenapa? pada saat syutingnya. Oh, pada saat syutingnya. Jadi gini. Ketika syuting kita datang apa segala macam tetap protokol tuh. Bahkan mohon maaf yang terakhir diawasin juga sama tim tim COVID dari iya, Satgas COVID-nya. Satgas COVID-nya gitu. Oke. Jadi kadang-kadang berempat mereka datang, Betul, oke, nggak ada masalah, oke, jangan ada berkerumun, jaga jarak apa segala kayak gitu. Terus tempat kita tunggu juga dilihat gitu. Iya. Dia pengen lihat juga bener nggak disemprot. Benar. Ada sekarang alatnya yang pakai listrik itu asap doang kayak gini lah kayak. Iya. Nah, itu semua dijalanin. Ketika kita adegan gitu, kita latihan mesti pakai semua. Masih pakai. Begitu. Oke, kita take. Masker off. Semua pakai, ditaruh ada di tempatnya maskernya kayak gitu. Terus ini copot gitu. Tapi kalau talk show Mas, kalau kita lihat Makanya saya nggak pernah talk show kan. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Selama ini selama pandemi nggak pernah talk show. Memang membatasi. Iya. Sorry. Separno apa sih Mas sama COVID tuh Mas? Jadi sebetulnya gini, bukan parno yang sekedar parno nggak beralasan gitu. Karena gini, umurku kan 26 ya. 62 ah. Oh, 62. Jangan dimudah-mudahin. Iya. Kerutan udah di mana-mana itu udah longsor mukanya. Udah ya? Udah. Ya Allah, gua Saya nggak tahu. udah mulai. Saya udah mulai ini. Gua kalau ngaca, ya Allah gua udah tua. Iya ya. benar. Kayak gitu. Jadi nggak pernah tuh kayak gitu, nggak pernah kita sekali pernah
itu terus nggak diulangin lagi, kali diundang karena warkop itu, karena lagu-lagu warkop. Jadi habis itu nggak boleh lagi sama. Jadi gini, aku tuh udah umur 26, sementara aku sendiri. Iya. Jadi aku tuh kayak diatur, kebetulan manajerku Hada kan, anakku nomor 2. Juga anak-anak yang lain itu jagain aku bener. Iya. Udah nggak ada maknya kan. Betul. Jadi dijagain bener. Dan aku berpikir, iyalah, mereka punya hak, Iya. mereka boleh, mereka bahkan harus mungkin memperhatikan bapaknya Betul. gitu. Dan Sisa satu-satunya surga yang mereka jaga. ya kira-kira gitu ya. Iya. Makanya aku nurut aja gitu. Jadi ya itu kan karena sayangnya mereka pada aku. Akan halnya kayak gini terus kemudian masih terpapar gitu, itu mah udah urusan lain lagi kan. Betul. Iya, tapi yang paling penting bahwa aku harus banget juga memperhatikan perhatian mereka untuk aku. Artinya? Ya, aku harus memberi kesempatan banget buat mereka untuk bisa Oke. memperhatikan aku. Iya. Gitu-gitu, tahu nggak maksudnya? Gitu. Paham. Memberikan kesempatan. Atau kalau misalnya nggak terlalu paham, nanti aku WA aja lah. Oke. Iya. Oke. Di fax aja gimana? Hah? Fax. Oh, boleh. Fake you. Kita mau fake you. Fake you. Ini mungkin, tapi kayaknya udah semua orang udah tahu lah kalau Mas Indro itu punya anak 3 ya. Pertama Iput, Putri, yang kedua Hada, yang ketiga Hada. Boleh nggak dipunten nih? Capek senyum terus. itu kan cuman gambarnya doang, Pak. Oh, tahu. Cuman gambarnya doang Pak yang senyum. Tapi berasa senyum. Sama ini masih masuk ke mulut. Aduh. Aku copot ganti. dulu ya. Silakan. Ya, jadi aku pakai ini aja. Dibuka lah maskernya itu. Udah lepas ya? Hah? Saya pikir masih Udah lepas ini, ada nih. Udah nih. Iya, bener sama banget. Iya. Karena mukanya Ngomongnya dia. Ini yang saya suka bukan apa-apa ya. Tadi saya udah bilang bahwa beliau punya anak 3 gitu. Dikasih macam-macam, ini dikasih juga nih. Luar biasa. Kebalik Mas. Bukan main kebalik ya, kebalik. Iya tuh. Molor, heureuy, dahar, ngudut. Ngudutnya udah Tapi enggak. aing mah teu ngudut, Ngudut. mohon. Ini dari Bandung biasa, respect sama Om Indro. Orang Indonesia itu punten ya, kreativitas. Iya, benar. Ya kan? Itu tuh yang suka. Iya. Kadang-kadang orang nggak kepikiran, kadang-kadang wah lo pakai barensil gini. Lah iya mah kreativitas, Pak. Kreativitas tanpa batas. Keluarga komedi. Betul. Indonesia mah. Anjing lu aja komedi barusan. Ya, jadi tadi saya mau ngebahas bahwa beliau ini punya 3. Tuh, ya. Nah, biar audionya ketangkap betul. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Beliau itu punya 3 anak. Sangat memproteksi dia. Tapi jangan lupa loh, yang memproteksi atau bisa dibilang bawel sama dia itu bukan hanya anak-anak kandungnya. Ada manajernya, ada asisten pribadi, termasuk saya dan istri saya, itu sangat memprotek. Bukan apa-apa, misalnya, ayah mau kemana? Mau touring gini sama Mas Indro? Iya, jangan naik deh. Om Indro pakai mobil aja. Sampai ke sananya, istri saya itu jauh lebih dekat sama beliau. Jauh sebelum saya kenal sama istri saya, Mas Indro Untung sudah kenal sama beliau, gitu Untung. maksudnya. Kalau nggak kenal sama, jangan-jangan jadi sama gua itu. Sayanya. Gua udah kawin ya? Iya, itu dia. Waduh, ini musuh dalam sini. Itu, enggak. Enggak. Deswita itu udah kayak anak sama aku. Iya. Jadi dari mulai di Paski, dia kan Jadi PR-nya ya, iya, humas. dia humasnya Paski dulu. Aku bilang waktu aku ketua itu, Iya. ketua umum. Dia itu memang sense of komedinya kuat gitu. Dan maaf nih, jarang-jarang kan pelawak cantik ya. Gitu. Jadi ini anak gue Dulu, perhatiin Mas. banget ya, gue perhatiin dulu. Sekarang semua ya, banyak banget ya banyak. pelawak cantik. Ini anak gue perhatiin banget, ini anak komedinya bagus sekali. Ya udah, aku istilahnya dipupuk lah di Paski kayak gitu, biar dia bergaul sama komedian semua gitu. Ini Wita kalau ngeliat facialnya suka nangis, Mas. Kenapa tuh? Nggak bisa pakai dia. Mentok hidungnya. Oh iya, Banyak bener. Dia kalau nengok ke kiri aja nggak kelihatan. Gua kalau tutupan hidung. Gua kalau ngomong dulu, untung lo lahir sekarang lo. Kalau dulu berorang langsung diuber. bakal pena. Betul, runcing banget. Dicelupin di tinta, bakal nulis. Runcing banget. Nih, kalau kita ngobrol soal motor sama Mas Indro, kayaknya udah banyak yang tahu ya. Cuman ada titipan pertanyaan dari teman-teman saya. Mas Indro Warkop itu kenapa sih sukanya motor tua?
motor klasik, motor yang diengkol atau motor yang limited itu kenapa? Kan sekarang kan ada dong. Kayak anak sekarang. Sumpah nih, banyak banget aku di wawancara soal motor, tapi pertanyaan ini baru ini nih gua. Iya. Seumur-umur baru ini nih. Motor tua. Gua baru kepikir nih. Nah, kenapa? Iya. Kenapa ya? Mungkin, Kenapa? mungkin ya gini. Aku lahir di keluarga motor. Ya. Dan dulu kan Bapak belum ada anak kolong. Bapak seorang perwira tinggi polisi yang kebetulan hobinya motor, salah satu hobinya motor. Yang nggak nurunin motor sama sampean itu. Iya, sama sekali. Buat cari motor satu-satunya milik dia itu udah dijual saat mau nyicil rumah kan nggak punya rumah. Nggak ketemu sampai sekarang. Nggak Teh. nemu Nggak sampai ketemu. Padahal aku sempat nemuin montirnya. Montir aslinya. Udah tua, udah sepuh. Sempat megang motorku juga. Masih ada sekarang? Sekarang udah nggak ada. Beliau udah nggak ada. Nah, mungkin karena itu aku lihat pertama itu punten WL. Waduh. WL. Bahkan doglet itu bapakku selalu ngomong itu. Kan dia beberapa kali harus dikawal karena acara negara. Yang awal doglet. Aduh. Doglet. Tuh, bro. 62. Itu baru motor. itu. Kalah motor papa digituin kan. Papa waktu itu pakai Oke. WL. WL. Iyalah. Duo Double glide. suspensi. Iya, duo glide kayak glide. gitu. Ya udah, mungkin dari itu ya, yang terbaru, yang terkeren di benakku waktu itu ya duo glide itu. Duo glide. Gitu. Aku selalu berpikir bahwa ini motor anak laki. Anak laki. Ya, karena aku ngelihat bapakku kan selalu doktrin gitu. Janji laki lo nih. Janji laki. Nah, gitu ya, selalu kayak gitu. Sama Wita gitu juga. Janji laki lo ya. Harus dipegang. Iya, harus dipegang. Jadi aku berpikir motor bapak itu gagah banget kalau naik motor. Iya. Terus ajudannya juga main motor gitu. Bahkan adiknya ajudan almarhum udah semua sekarang. Adik ajudan tuh tokoh hail driver. Kalau ada orang bilang gareng. Gareng. Nah, itu Petruk iya. yang di Blok M ke arah sana. Iya. Iya. Tuh, Sambas. Iya. Oh. Itu Kakaknya- ajudan itu bokap. satu keluarga main motor itu. Sampai bapaknya gareng dulu main motor. Almarhum kan? Iya. Almarhum semua udah sekarang. Oh. Nah, kakaknya dia semuanya Sar namanya. Gareng itu Sarjito, bapakku ajudan bapakku salah satu namanya Sarjono. Sarasehan enggak? Sarasehan waktu itu belum ada. Mungkin Sarawijayan. kalau dia masuk polisi jadi ajudan bapakku. Kenapa Gitu. lahirnya 74 Sarasehan? Itu, makanya. Ntar Ya gua bilang Allah, Sarasehan 74 tempat ke kita juga nanggung ya. Bapaknya anak Harley loh, almarhum. Memang. Om Saya Tony, kenal Om baik. Tony. Iya. Kenal baik. Sebelum meninggal dia udah stroke. Iya. Itu kami Black Angels sengaja undang dia untuk bareng-bareng aja ketawa-ketawa seneng gitu sama Pakai Fatboy 90 waktu itu beliau. dia malah pakai sebelum itu pakai Pakai WL juga, pakai bukan WL, dia pakai sopel. Waduh. Pakai sopel. Orang paham ya. Iya, orang paham dia. Iya. Paham. Dan itu ya, punten. Gaya anak motor bener itu nggak selalu mewah ya. Ini. Dia selalu kayak gitu. Dia ngerti, kita bisa ngeliat nih kalau orang lama gitu. Wah, ini yang bener nih. Dia pakai motor tua, terus juga nyampur kemana-mana, kayak gitu, ke bawah, ke atas gitu. Mas, koreksi kalau saya salah. Ada Ya. teori yang mengatakan bahwa kalau pengen tahu dia anak motor baru sama motor tua itu pas di lampu merah katanya. Kalau di lampu merah itu itu baru main motor. Benar nggak sih, Mas? Iya, bener banget. Bener gitu ya? Apalagi motor baru. Motor baru kan elektrik ya. Saya kadang-kadang suka, saya dulu doktrinnya gitu ya. Motor yang digeber-geber kayak gitu, lu kayak ngerti mesin aja. Yang boleh geber-geber gitu, montir gitu kan. Ini gitu, oi, kampanye. Oh, benar. Ngeng. Harley. Kayak gitu, bener. Iya, Bener begitu itu ya. aja kalau kita gitu, punten. Aduh. Anak baru nih. Iya. Aduh. Mas, motor pertama masih inget nggak, Mas? Harley. Motor pertama itu Harley ya? waktu itu ya? Motor pertama itu aib sebetulnya, sok tahu aku. Apa? Aku kan masih SMA ya. Ya. SMA 4. Iya. Gambir. Kan sopir. Tawuran juga. paling depan. Bukan. Anak kolong. Anak mana lo? Enggak. Ini. Enggak. Jadi supir ini masih ada, supir bapakku dulu diperbantukan di ibuku oleh Om Hugeng dulu. Juragan catering. Iya. Ya. Sampai pensiun dia polisi. sama Pak Hugeng? Bukan, Om Hugeng itu memperbantukan ini supir, enggak Bu, kamu tetap di situ gitu. Pak Hugeng yang Kapolri kan? Iya. Oh, Itu kan iya, anak iya. buah bapak banget itu. Oh. Gitu. Beliau tuh semuanya berangkatnya dari Intel.
Jadi bapak gue itu kepala intel pertama di Indonesia. Namanya DPKN dulu sebelum ada BIN. BIN kan kemudian dibentuk oleh Soeharto karena ini Angkatan Darat. Kalau dulu kan memang polisi yang pegang. Iya. Dinas Pengawas Keselamatan Negara, DPKN kayak gitu. Jadi bapakku yang membentuk dan bapakku ini pertama. Ilmu nih guys. Salah satunya ya anunya Pak anak Hugeng. buahnya itu Pak Hugeng kayak gitu. Nah, ya udah gaya-gaya kayak babe gue tuh. Bapak gue kan juga punya rumahnya kan setelah udah MPP jual motor itu bakal Motor apa waktu itu? WLC merah warnanya. Tahun? Aku ingat bener tak 52. Tahun 52 berarti fender depan udah lurus ya? Udah. Nah, berbicara soal WL, ada satu WL yang bisa dibilang ini legend. Orang sudah tahu banget kalau motor si Ijo ini adalah milik keluarganya Mas Indro yang sering dipakai sama Mbak Iput. Nah, tuh yang punyanya nungging tuh situ. Ceritain, itu kan kalau nggak salah ceritanya Nah itu bukan bahwa- pertama, orang pada bilang kan itu motor pertama Padahal saya. bukan? Bukan, motor pertama saya itu, nanti aku ceritain lagi ya. Jadi kalau yang itu aneh nih, aku lagi sio nih ke Bengkulu. Nah, Dulu penerbangan kan cuma ada 2 kali tuh. 2 kali. Tahun 70-an. yang si Ijo ini? Iya. Oke, nanti kita lihat ya Mas, iya. sama-sama motornya. Ada penerbangan ke Bengkulu 2 kali. Jadi kali. kalau dulu harus dipawai dulu nih, artis kalau Diarak. sampai sana diarak. Diarak. Supaya bukti bahwa ini ada anti malam show Kagak gitu kan. fiktif. Iya. Warkop. Lu nggak percaya ya? Gue pernah terima honor itu recehan semua. Lah haula. Kok bisa? Bener. Di kampung gue lagi di Purwokerto. Ya Allah, gue Lo bilang. bukan Purbalingga? Ya enggak kan kabupaten ke Karisidenan Banyumas itu Purbalingga di Karisidenan itu. Ibu kota Karisidenannya kan Purwokerto. Cuman 20 kilo dari Orang ngapak, orang kepenak. lah kue. Kayak Sekali piye. ngapak dan mengapak lah. Ya. Lah di situ tuh. Jalan. Kita arah itu waduh ada motornya udah kerendam ke tanah. Udah jelek, Di udah rumah? nggak berbentuk, tapi kan gue tahu nih Harley nih kampret. rumah? Iya, Rumah di kampung orang kayak gitu. Ya udah gue tanda, Mas, kan ada yang awal gitu. Ini jalan apa ya? Jalan ini. Oke, gitu. Udah gue Tandain dulu. Tandain. Udah show malam, terus kan masih nunggu 2 hari, ini 2 bakal hari. pulang lagi Besok kan ngapain? pesawat kan. Gue minta anterin nih. Anterin saya dong sama Tempat yang panitia. kemarin? Tempat kemarin. Jalan ini nih tuh. Oh iya kemarin kita lewat sini Pak. Oh iya ini. Gitu. Udah ke situ. Gue lihat di situ, gue lihat gini, orangnya bahkan nggak tahu apa motor apa itu. Itu punya siapa pada orang itu motor Punya itu? bekas bapaknya, kakeknya gitu. Oh, orang nggak ngerti. Iya, saya lahir udah ada begini Pak. Satu motor? Iya, di bawah pohon. 3 Tiga motor ngogrok gitu. Mungkin bapaknya bengkel dulu kali ya. Jadi udah, boleh nggak saya ambil yang beli? Wah boleh Pak, boleh Pak. Nggak kepake juga Pak di sini. Kalau kita sekarang besok lusa kita ke sana masih ada nggak ya kira-kira? Kira pasti masih ada. Tapi bentuknya Tinggal baut. Kan udah 6 meter di bawah. udah dalam banget. Iya. Antenanya doang. Udah tinggal, ada nih begitu diilitik. Wah ada motor, ada lagi nih. Kira-kira 2 motor ada nih. Digali cuman baut. Mulai sekarang motornya? Hah? Ya, boleh Mas. Boleh ayo. Koleksinya motornya Wawi Wangkong. Walah, luar bioskop nih. Yang mana Mas? Jadi yang kita omongin tadi, Yang mana? yang ini. Oh ini si Ijo ini. Iya. Oh, ini si Ijo ini. Ini ada 3 motor. Dijadiin satu. Aku jadiin 1. Bahkan aku tambahin 1. Orang yang tahu mau ini bukan untuk ini kan gitu. Ini Breeder? ada original semua. Ada breeder sini yang Pembuangan? aturan untuk WLA ya, untuk napas gitu. Iya, buat napasnya. Gitu. Kalau kerendam gitu. Iya. Tapi semua masih berfungsi ini ya. Masih semuanya sampai seklakson-klaksonnya masih yang tua. Saya pernah ngeliat loh, waktu itu di Jakarta ke Pangandaran loh ini. Yang pakai anaknya, yang perempuan. Aduh. Mas, ceritain Mas, satu persatu Mas. Ini motor apa dan waktu itu didapatnya di mana? Ini Road King Police. Road King Police 96 ya? Iya, 96. 96. Ini pertama di Indonesia Road King Police-nya. Ya. Alhamdulillah bisa ikut pemutihan saat itu. 96 zamannya Pak Ibnu Subroto. Jadi kita bertarungnya tuh 93. Akhirnya dapat baru keluar 96. Saya sekjennya waktu itu.
Kita itu Klub sebetulnya apa, Mas? kalau mau ngomong soal klub, ada grand design, ada klub-klub sampai saya buat HDC itu ada grand design di balik itu. Untuk apa? Untuk akhirnya sekarang dinikmati. Keluarnya surat keputusan bersama 3 menteri meloloskan CC itu boleh tidak terbatas. Sebelum itu iya. 200 cc. Jadi target kami waktu itu sama 4 jenderal itu, saya satu-satunya yang sipil dan mendirikan HDCI akhirnya saya. Itu karena itu. Kita mau ngedobrak itu. Coba bayangin kalau waktu itu Mas Indro nggak mendobrak itu. Bukan saya lah. Ya salah satu. Ada sistem lah. Saya hanya pelaksana aja. Merendah aja lu ah. Nah kalau nggak ada beliau, bayangin kita nggak bisa seenak-enaknya pakai motor sekarang, pakai Harley. Jadi Allah. itu saya kalau diuji suka begitu, suka begitu, makanya jangan. Makanya berarti dulu punya anak 3 itu dipuji terus. Iya. Kan begini-begini terus. Ada aja. Gitu. Jadi ini kebetulan saya ada teman di sana US Marine, terus dia keluar dari Marine, terus masuk polisi. Dia yang ngusahain banget ini. Jadi saya beli baru nih. Dibantu sama temen akhirnya masuknya juga. Masukkan ke Indonesia. Iya. Ini dan dapat pemutihan. Karena pemutihannya pas saya bawa pulangin. Waduh, Gitu. sirine masih Welen ya? Masih ini mah aslinya. Emang dari sononya ya? Iya. Wah edan. Ini yang kedua? Ini lagi dicat. Ini yang mana ya? Ini duo glide, tapi mesinnya Sovel 72. Iya. Jadi harusnya penhead. Iya. Dulu saya punya doglet 3, belagu bener ya. Wah, kepikiran kan pakai motor baru keren kali. Wah ini saya ganti pakai Sovel. Ada yang punya Sovel kan? Wih, Sovel nih. Wah keren banget. Terus sekarang? Nggak sengaja yang 2 penhead saya jualin. Malah jadi nggak punya penhead. Ini iya. Iya. Ini itu. Jadi pakai mesin 72. Double starter. Enggak. Double dong? Enggak dong. 72? Enggak, masih tetap dong. Engkol Dan masih pakai tongkat. hand shifter ya. Oh iya. Kayak gitu. Oh iya benar. Ini ini hijau. Iya. Nah Ini Sovel head. Sovel Polis. Polis. Indonesia pernah masuk waktu itu yang masukin Hankam 9 buah. Mungkin salah satunya ini. Iya. Karena saya dapat memang udah original kayak gini. Terus sampai antenanya segala. Iya. Ada kayak Mas, ada yang bilang kalau Polis itu spek motornya beda dengan motor-motor lain. Iya. Apa perbedaannya, Mas? Biasanya ya untuk piston Bandulnya. Camnya ya, bandul cam itunya yang untuk penggerak itunya. Biasanya dia agak lebih panjang kayaknya ada ini. Jadi sebetulnya gini, perbedaannya adalah torsinya pasti lebih bagus. Lebih bagus. Lebih naik, lebih tinggi. Kayak gitu. Sama ada satu hal yang saya rasain selama saya kebetulan seneng yang Polis kan. Mereka selalu stabil banget. Dan buat manuver tuh enak banget. Iya. Kalau manuver emang iya. Buat manuver tuh enak. Ibaratnya kasarnya susah untuk jatuh. Iya. Ya. Saya Kita pernah miringin, di Punten dia berdiri lagi. Ya sebetulnya bukan terakhir. Saya tur sama istri saya ke Brunei. Oh, oke. Gue boncengan. Ban lupa ganti. Ban itu udah 8 tahun. Jadi udah lebih tua 3 tahun. Udah lebih tua 3. Bolak-balik kepleset. Ya, udah getas. Dulu di sana kan jalanan emang buat tidur mungkin ya. Iya, aspalnya nggak bakal jalan. Itu mulai set kayak gitu, saya cuman kayak gitu aja. Berdiri lagi. Ini pakai ini nih. Saya pernah tuh lihat fotonya pada pakai jas hujan berdua sama. Iya, kayak gitu. Saya mau orang-orang pada kenceng-kenceng karena jalanannya enak. Saya emang enggak, saya berdua istri saya sambil. Emang hujan-hujanan nggak takut hujan, Mas? Di sana? Enggak, sampean kalau naik motor tuh nggak takut hujan kan biasa sekarang anak motor sekarang kalau hujan kan mepet, Mas. Enggak nih, saya kadang-kadang bingung sama pertanyaan itu. Gini sekarang. Saya agak satir ya pertanyaan hujan, saya. Lu kalau takut hujan ngapain main motor? Iya, Pak. Main pesawat. Kayak gitu. Salah mulu saya. Oke, dari ini kita pindah ke Bluey. Bluey itu tahun 80-an, tapi itu bukan saya, itu Iput. Iput. Dan ini juga sebetulnya miliknya Iput. Miliknya Iput. Iya. Wah. Jadi
alhamdulillah aku bisa kasih motor anak-anakku Alhamdulillah. satu-satu. Kalau Sama si Ayu Harley dapat si Benga Sportster. tuh 57 Sportster. Itu wah itu mah pengalamannya udah kemana-mana sama lah Mi. Terakhir ke Flores tuh kayaknya tuh. Iya. Ya. Ke Kalimantan. Udah warnanya udah keliling. berubah tuh, bener-bener si Flores tanah semua itu sama si Pepi segala. Iya. Aduh. Terus Harley Hada Nah, Hada kenapa Mas? Kok kayaknya nggak dia main nggak motor? suka motor dia. Dia Karena bentuknya dari cantik pertama. aja udah gitu. Iya, dia itu nurun saya ngomong sama dulu saya kan aktivis juga. Oh, iya. Nah, dia itu ngomong soal itu, ngebahas apa, ngebahas politik, ngebahas itu sama dia. Dia kan S2 hukum ya, MH dia. Oh, Kayak gitu. iya soalnya kalau kita perhatiin Mami Nita juga metal juga gitu, senang motoran juga. Tapi Iya. Hada sama sekali saya nggak pernah Enggak. ngelihat beliau. Sama sekali, tapi ada keunikan dia. Apa? Dia tuh dari kecil dia dia bisa tahu motornya siapa. Oh, Om Apoy ini. Gitu. Om Apoy itu, Om Apoy. Oh, Dan tahu. tepat. Beneran. Aneh itu. Kok tahu? Nah, iya tadi soal mau apa ya? Telepon mau kesini gitu. Enggak. Enggak, dia dari itu. Oh, Oh, udah Om ketahuan. Nanang, Om Nanang. Terus gitu. Jadi nggak Aki tahu. Nanang. Iya, dan Hada dapat Grand Touring. Grand Aku kan punya Grand Touring 86. di mana sekarang? Ada di tempatnya temen. Di tempat. Oh, Tapi itu itu punya punya Hada. dia, punya Tapi kan Hada. Hada nggak pakai. Saya pakai loh, Mas. Hah? Saya Itu pakai. dipakai teman saya. Oh iya. Saya cuma nanya, Mas. Mas, pertama bergabung di Warkop, motor yang dibeli yang mana, Mas? Soalnya saya Nggak ada. Itu motor pertama saya. Yang saya bilang motor pertama saya sok tahu tuh saya SMA. itu motor apa? Lind. WL tapi nggak jelas apa nanti aku punya fotonya. Nggak jelas tahunnya. Soalnya waktu itu saya pernah ngelihat kalau nggak salah di film Warkop itu yang pakai kedok juga apa ya? Grand Touring satu. Grand Touring? Iya. Itu mana? Itu depan bisa belakang bisa ada Yes, ada. depan. Ada itu special editionnya tahun 86. FXRD. Dia hanya ada tahun 86 FXRD. Selebihnya kan Sampai sebetulnya pakai terus tuh, basicnya itu beberapa. FXRT. Oh. Iya. Itu kenang-kenangan tuh belum ada pemutihan, tapi dibantuin. Makanya itu kita mau gebrak itu gitu. Kenapa kita nggak lihat UUD 45 hak segala bangsa kemerdekaan kan? Ketika kita udah bisa, kenapa kita nggak boleh Masih, gitu? iya. Nah itu makanya ada 4 jenderal ini, wah, kita ini nih, kita pelan-pelan sampai Pak Anton bikin Bayangkara Rally segala, ngundang orang luar. Pak Anton juga main motor ya dulu. Pak Anton main motor. Dia orang Harley banget, juga? Pak. Harley-nya berapa dia? Oh. Pak Dading kalau Buadi. Pada di Itu. Pak Ibnu Subroto almarhum. Terus siapa lagi ya? Pak Wiyogo. Oh, iya. Itu. Dari anggota Warkop itu kan 5 ya? Ya, Mas Rudi Bro, Badil, Rudi Badil, foundernya, Kasino, Nanu, Dono baru saya. Iya. Ada yang main Harley? Nggak ada. Cuman saya Kita sendiri. duduk lagi, Mas. Ayo. Disuruh istirahat dulu. Satu lagi nih terakhir nih. Ini motor nih. Ini motor motor paling terakhir punya nih ya, Ini didapat nih motor ya. iya, tapi ya udah lama juga sih. Iya, udah motor berapa tahun 95 ya? Iya, ini motor 95. Ini motor sebetulnya barunya saya tahu. Oh, waktu Saya tahun punya 95 siapa masih. yang punya dari awal. Dan saya tahu terus tiba-tiba orang yang saya nggak kenal mau jual. Murah banget. Anak bayi. Lah, ada anak bayi sini, anak siapa ini? Iya, anaknya pembantuku. Allahu Akbar. Teriak-teriak kita. Iya. Oh, Apa? Murah banget. Dan dia kasih mau bayar berapa aja sama Mas Indro, kalau berapa bulan terserah. Ya udah aku ambil. Kenapa? Ayah sespanan, buat cucu. Jadi cucu. Cucu gitu kalau mama cucu. Tapi gitu. sering emang bonceng cucu. Ya sekarang menjadi tidak kan pandemi, Bu. Saya bisa lah. Hah? Saya bisa. Ini taruh di rumah saya juga bisa. Boleh mau sementara sih Berapa boleh. aja, berapa Nanti aja. Kan kalau tadi berapa pandemi- aja tuh Hah? saya berapa aja lagi lah. Saya balas. Ini. Alhamdulillah sih saya kayaknya nih ya. Ini gini berita bagusnya. Ini asik nih. Artinya kalau sesama motor Asik gitu nih. ya. Ini asik banget Iya. nih. Gimana, Mas? Saya tuh kalau udah beli bukan buat dijual lagi biasanya. Kita duduk aja, Mas. Saya nikmati lagi. Kalau gue cuma 2 aja, tetaplah sederhana. Karena ketika kita sederhana dalam bentuk apapun ya, kita akan peka. Gue ngempanin anak Mas Dono juga, karena kita kan cari makan bertiga, Pak. Ketika mereka harus kehilangan itu, sementara gue masih ada, haruskah mereka juga kehilangan yang lain? Yes.
Enggak kan? Ya. Mereka anak-anak yang tidak berdosa, Ya. yang kita harapkan sama-sama, Ya. dan kita besarkan Besarkan sama-sama. bersama-sama. Masalahnya sama-sama nih, gue Ya. membesarkan juga, Dono membesarkan, kan gitu. Ya, itu salah satu bentuk kenapa gue harus satukan mereka. Artinya gini, harus gue anggap seperti anak gue sendiri. Itu kan kendaraan Gue cuma ngomong nih sama yang punya klub-klub, lu bangga sama klub lu, oh iya wah, hebat, lu masuk tol kayak gitu. Oh. Pakai patch-nya, pakai. Malu dong. Lu menghakimi klub lu, bukan menghakimi lu.